Dunia hiburan memang selalu terlihat indah di depan kamera. Tapi di balik itu ternyata ada sisi gelap yang jarang terungkap. Seperti Jessica Iskandar yang mulai nge-spill soal realita pahit yang harus dihadapi para pendatang baru yang katanya harus melakukan sesuatu demi mendapatkan peran. Belum selesai di situ, Ersya Aurelia juga angkat bicara, mengungkap pengalaman pahitnya yang mengalami pelecehan dari seorang kru bahkan dua lawan mainnya sendiri. Dan kalau ngomongin dunia hiburan, gimmick juga udah pasti jadi bumbu wajib. Dari yang awalnya settingan demi rating, sampai yang akhirnya beneran cinlok. Nah, kalau dua pasangan yang dulu sempat bikin heboh ini, seperti Ersya Aurelia dan Brian Domani, juga Miska Chandrawinata dan Cut Syifa, selama ini cuma gimmick atau memang ada cerita yang sengaja disembunyikan? Semuanya langsung kita bongkar di Spill the Tea. Seneng banget hari ini kita kehadiran dua aktor di Spill the Tea. Langsung kita angkat gelas kita dong. Selamat datang di Spill the Tea. Spill tea. Tapi ini kopi nggak apa-apa? Gak apa-apa. Ada Misha dan juga Ersya. Langsung aja nih ya, kita punya kejutan buat kalian berdua. Kita udah terlalu banyak kejutan dari kehidupan kayaknya. Duit kah? Dapat rumah baru. Ini better than duit. Better than money. Oke, Misha. Kita lanjut ya. Yang pertama buat Misha. Misha ada hit comments nih dari netizennya Misha sendiri. Coba Misha baca. Misha nggak laku ada job main sinetron, series sama film K. Beda sama abangnya job main sinetron ada terus. Oke, gue bisa tahu jawabannya nih. Responnya gimana? Jadi sinetron terakhir yang Marcel mainin, itu kita sweet untuk siapa yang mau ngambil itu sinetron. Karena awalnya sinetron itu awalnya dikasih skripnya untuk anak kembar. Terus begitu kita udah baca, dikasih, kita udah ngelakuin castingnya juga, kita kirim ke stasiunnya. Stasiunnya akhirnya bilang, maaf nih, budgetnya nggak ada buat 2 orang. Wah, nggak bisa bayar 2 nih dia, udah bayar 1 doang. Jadi gimana jadi? Oke, jadi kita cuma bisa pakai 1 doang. Tapi double cast gitu? 1 double cast tapi. Antara Misha atau nggak Marcel. Jadi mestinya mereka yang ngasih kita kerjaan, mereka ngasih pertanyaan ke kita. Ya kalian berdua pilih deh siapa yang mau kerja. Lalu? Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, itu ya akhirnya mikir, yaudahlah Marcel yang udah punya anak, punya istri, gua yang belum punya anak, belum punya istri, ya udah nggak apa-apa. Tapi kita sweet dia yang menang, ya udah dia yang dapat jadinya. Tapi menanggapi pertanyaan di luar sana yang menantikan gitu. Misha kok udah lama banget nih nggak muncul gitu. Karena emang disengaja atau? Emang untuk 1 tahun belakangan ini ada problem sama diri sendiri yang mesti diselesaikan dan sekarang udah selesai. Oke. Dan tahun lalu tuh agak sedikit bisa kurang berfungsi otak aku sih untuk bekerja ya. Untuk melakukan apapun aja sih sebenarnya. Oke. Wow, menarik. Ini kayaknya sekali. cerita hidup Misha yang kita nggak pernah tahu ya. Ya, dan emang karena nggak ngomong di sosial media, karena nggak main sosial media. Oke. Boleh di-spill nggak di kita di sini? Apa sih sebenarnya waktu masalah apa yang terjadi sama kamu Misha? Mental issue sih, mental issue. Mungkin orang banyak mikirnya, katanya ketawa-ketawa mulu kalau di talk show baik-baik Happy aja. aja. Nah, tapi jangan suka ngelihat apa yang di depan, cuman ternyata di belakangnya tuh banyak banget masalah. Tapi setiap orang pasti punya masalah yang masing-masing ya. Oke. Tapi sorry ya Misha, triggernya dimulai dari mana? Apakah dari keluarga, dari diri sendiri tetap, atau dari lingkungan pertemanan, social life, pekerjaan, atau financial, atau pasangan hidup? Dari semuanya sih lebih tepatnya. Semuanya? Dari semuanya. Blend together? Blend together. Dan itu karena kita kayak tadi aku bilang ya, karena kita laki-laki, stigma kita tuh di komunitas dibilangnya kita harus telan semuanya. Ada masalah apa, ya udah telan aja lah. Kalau perempuan ya maaf ya, agak sensitif gitu. Tapi laki-laki itu juga sebenarnya bisa sensitif. Laki-laki juga pengen didengar, tapi butuh perhatian karena juga. Gitu butuh perhatian juga. Tapi karena komunitas banyak yang bilang laki-laki tuh mentalnya harus badak, nggak boleh tempe, nggak boleh tahu, pokoknya harus kuat gitu. Kayak ada apa-apa bisa selesai sendiri. Padahal tuh sebenarnya kita juga pengen didengar loh. Kita pengen ada sisi, bukan sisi feminimnya, tapi kebutuhan untuk bercerita dan didengar. Ada trennya kan yang laki-laki tidak bercerita. Iya, tahu tapi nangis gitu. Berarti sekarang kamu sudah punya tempat di mana kamu bisa bercerita dan ketika kebutuhan ingin didengar itu hadir? Ada. Untungnya sih aku punya Marcel ya. Jadi Marcel tuh yang nggak pernah lepas dari hidup aku walaupun dia udah nikah, udah punya anak. Cuman sampai sekarang pun dia masih support, dia masih bilang kayak lu butuh apa Syah? Lu butuh apa? Lu kasih tau gue butuhnya apa. Gue cuma butuh lu telepon gue tiap hari, tanyain gue kabarnya gimana. Sesimpel itu aja sih sebenarnya. Dari rentetan cerita kamu nih, yang kamu spill di Spill the Tea adalah
ada masa di mana kamu sempat kehilangan sosok Marcel dalam hidup kamu. Iya. Itu yang membuat kamu jadi Iya, dan Sedalam mengetahui itu kalau kamu punya kehilangan. emotional problem. ya jujur aku sendiri pun nggak tahu gitu kalau ternyata itu jadi problem ya buat gua gitu. Jadi setelah ngobrol sama profesional tuh ternyata Kamu kehilangan sosok kembaranmu ini gitu. Emang ini tuh masalah ternyata, masalah yang berat buat gue gitu. Karena 30 tahun bareng, abis itu dia nikah, itu tuh berat banget buat aku lepasin dia untuk nikah. Bukan berarti nggak boleh. Sama bininya, Eci lu the best. Lu udah ngasih keponakan Archie buat kita luar biasa. Tapi di luar itu secara dalam diri aku tuh gue kehilangan banget sih. Sebelum itu aku nggak bisa ngomongin. Sebelumnya nggak bisa diomongin kenapa? Malu sih sebenarnya. Dunia Perparah entertainment apa yang tuh kamu rasa? keras bro, dan backstepnya tuh kita, gue nggak ngomongin siapa-siapa ya. Hey. Iya. Apa kok ke gue? Paham. Berikutnya untuk Ersha. Oke, Ersha silakan baca ini hate comments yang datangnya dari netizennya Ersha sendiri. Bisa baca nggak? Butuh kacamata nggak? Bisa dong. Si Ersha ini cakep yang B aja termasuknya kalau di mata gua. Dia cakep tapi cakep yang sama aja dan relatif gitu, cenderung bosenin gitu maksudnya. Gila, ini S plus bro. Ini. Kasih tahu Syah. Kasih tahu Bagaimana merespon netizen yang satu ini? Alicia Bioyo. Kasih tahu lu. Aku sih udah belajar banget buat gak peduli. Berdamai. Apa yang dipikirin orang tentang aku, as long as aku ngerasa percaya diri sama diri aku sendiri. Iya. Dan Setuju sih. gimana ya? Kayaknya itu udah gak ngaruh sih. Dan hidup kamu ini. Hidup aku. Iya, betul. Jadi, dan menurut aku cantik atau ganteng itu kan relatif. Di Betul. tiap mata orang tuh bisa beda-beda gitu. Menurut aku cantik atau ganteng, belum tentu menurut kamu cantik atau ganteng gitu. Cantik nggak, Syah? menurut Kalau kamu? tadi dia bilang apa, B aja kan ya. Kalau ini 3B ya, beauty, brand, beautiful. Bisa banget nih. Tapi by the way kan single sama single nih, enggak sih? Single sama single? Single sama single nggak kalau sih? ini Dia tidak single guys. Oh dia tidak gitu. single. Misha, ya kamu ini kan deket ya. Kamu deket sama mereka. Langsung nasib nih. Kan deket sama 3 orang ini ya. Tusuk Coba nih, Andi. di-spill dulu di antara mereka siapa sih yang paling gampang melo. Meskipun cuma untuk hal-hal receh aja. Kita mulai dari Angela Gilsha. Dia nggak melo sama sekali. Dia nggak melo? Tangguh ya. Dia tough banget. Dia Tough banget ya. badannya laki. Oh iya? Dia Angela tough. Dia kenalnya udah lama, hampir lebih dari 1 dekade. Jadi dari dia masih yang labil sampai dia udah dewasa, dia menurut gue sih udah nggak ada melo-melo. Melonya ada, tapi dia bisa handle sendiri untuk bisa nggak melo lagi. Okay. Yuki Kato. Yuki sama juga, dia kebetulan umurnya ulang tahunnya nggak beda jauh, jadi kita sering kadang-kadang suka ngomong happy birthday, itu beberapa hari kemudian juga ngomong happy birthday. Udah lama nggak ngobrol sih, cuman kalau mengenal Yuki Kato, dia melo pun tapi dia bisa handle sendiri. Kita ke Cut Shiva. Shiva? Tawa. Nggak, ini soal Cut, kita syutingnya tuh lama dan Oh kamu manggilnya Cut bukan Shiva ya? manggil Shiva. Oh. Dari sebelum COVID sampai COVID selesai itu kita syuting bareng. Oh. Dari sebelum dia berhijab sampai dia berhijab kita syuting bareng juga. Oke. Jadi pengalaman hidupnya dia itu ada aku tuh di situ tuh. Jadi dia dekat sama Tuhannya, dia dekat sama teman-temannya juga. Itu ada bareng sama aku semua. Bareng sama Angela juga sih syutingnya. Itu untuk Shiva sama si Angela. Nah untuk Shivanya sendiri, netizen banyak banget tuh yang ngejodoh-jodohin sama dia. Dan ini udah digoreng-goreng terus bertahun-tahun. Dan ya udah gue terima aja nggak apa-apa. Karena sempat pernah ada satu interview, waktu lagi syuting bareng, ditanyain Misha tuh apanya Shiva sih? Dan gue jawabnya ceplos-ceplos aja. Gue bilang gue abang setengahnya dia. Karena abangnya udah pada nikah, ya udah gue bisa jadi abang setengahnya. Tapi di saat itu gue lagi jadi suaminya dia. Oh. Ya. Oh, jadi di-shipperin sama fans. Iya, tapi nggak apa-apa, maksudnya
berarti artinya berhasil gitu loh. Orang banyak yang mikir gue sama Syifa tuh emang Ada sesuatu. Ada sesuatu. Tapi emang kita emang beneran deket as a friend. Karena dia kan berijab jadi maunya ta'aruf doang ya. Kalau kamu merasa kamu udah menemukan diri Gue kamu baru mau sendiri jawab belum? itu. Iya kan? Mau nanya itu. Gue mah siap udah siap, cuman pasangannya aja belum dapet. Oke, Ersya ya selanjutnya. Ersya, kamu kan pernah nih ya menjalani hubungan sama mereka nih ya, Dylan Carr sama Andy Afrian. Nah. Gue. Idi. Kenapa kamu kenal Dylan? Kenal banget. Oh. Oke, di spill dong di antara mereka ini ya, siapa yang sekiranya bisa kamu kasih kesempatan kedua? Kesempatan kedua. Jujur enggak lagi, dua-duanya enggak. Maksudnya if I can be honest ya, karena gimana ya ngomongnya? Kayak aku tidak melihat ada future gitu sama keduanya. Ketawa banget. Kenapa ketawanya heboh banget sih? Enggak, ketawanya tuh menyiratkan kalau dia tahu Tahu apa yang sesuatu terjadi. tentang mereka. Kita tinggal nunggu dia keluar aja dari mulutnya dia. Habisin nggak tuh somainya? Buruan. Dia kunyah dulu, kunyah. Nah, terus kesempatan siapa yang mau dikasih kesempatan kedua? Mohon maaf, saya menolak Saya kesempatan menolak itu. kesempatan itu karena aku ngerasa kayak apa yang ada di history itu memang belongs in the history, kayak nggak perlu untuk buka buku yang udah pernah kita baca. Oh, jadi kamu sama sekali nggak pernah punya riwayat untuk nyambung lagi sama mantan? Mungkin pas fase putus nyambung ada, tapi ketika udah sekali putus udah aku cut gitu. Kita nggak pernah pacaran kan, jadi kita nggak pernah jadi mantan kan? Idi, tapi pernah nanyain jadi pacar nggak sih? Enggak sih. Oh, Nggak ya? pernah. Kita temenan baik aja. Oh gitu ya. Soalnya teman-teman dia mantan ini teman-teman gue semua. Iya, Dylan aja temen lo. Oke, lanjut buat Misha. Misha ya. Misha, mereka ini kan teman kamu nih. Coba di-spill ya. Di antara mereka siapa yang cepat move on-nya? Marsha Arwan atau Ariel Tatum? Jujur, Marsha sih gue Marsha kenal tapi nggak terlalu dekat. Gue lebih dekatnya sama Ariel Tatum karena kenalnya udah lama banget. Yang lebih cepat move on kalau untuk ngasih jawabannya Ariel Tatum. Dia anaknya logical sekali, anaknya tahu banget apa yang dia mau dalam dirinya dia. Jadi kalau menurut dia ini udah toxic, langsung di-cut sama dia, langsung selesai. Tadi kan kamu bilang kamu paling dekat sama Ariel. Kita tuh lagi menanti kabar, benarkah kalau Ariel sama Dava itu putus karena nggak ada restu? Is it true or not? Jujur saya nggak bisa ngasih komen karena ini pilihannya mereka berdua, ini privasinya mereka. Walaupun emang deket, cuman nggak bisa ngasih komen apapun. Maaf ya, maaf, Oke. maaf banget. Ya kita hargai itu ya. Kita hargai. Iya, Tapi iya kan? menurut aku sih kayaknya make sense sih kalau misalnya nih ada perbedaan prinsip Iya. atau visi misi gitu ya. Memang sulit sih. Ini untuk lagi nanya dilanjutkan. itu kenapa lu tiba-tiba jawabnya? Lo kan boleh ngasih insight. Iya, boleh. Boleh. Habis ini juga memang aku mau bertanya Ersya punya pendapat. Karena kan headline-nya judulnya karena keinginan child free sehingga tidak mendapatkan restu. Kalau kamu sendiri sebetulnya so far sejauh ini? Apa nih soal child free? Iya. Menurut aku itu konsep yang cukup menarik karena aku ngerasa aku juga punya past di keluarga yang tidak mudah, di mana aku harus juga gimana ya menjadi yang paling dewasa di antara adik-adik aku. Jadi untuk punya anak itu aku banyak pertimbangan sih, bahwa Paham. childhood aku juga penuh dengan perjuangan. Aku nggak bisa sepenuhnya menikmati childhood aku. Jadi ketika aku di umur sekarang tuh aku lebih kayak aduh pengen deh menikmati Diriku, masa-masa ya. ini dulu gitu, dimana aku sendiri dan bekerja dan juga punya penghasilan gitu. Oke, lanjut ya. Ini buat Ersya nih. Oke. Kamu ini kan berteman juga ya sama Tisa Biani, semalam aku ya habis ketemu kan? Tisa. Iya. Coba di-spill, seperti apa sih sosok Tisa Biani di mata kamu tuh? Menurut aku Tisa itu anaknya nggak neko-neko banget lagi. Honestly Pernah aku syuting nggak. sama kita kan ya, spill it. Iya. Oh iya. Sebenarnya aku nggak sedekat itu sama Tisa. Kita cuma sempat bridesmaid bareng. Cuma dari situ emang sering nongkrong bareng jadinya. Karena kan jadi satu circle. Tapi yang aku lihat sih secara first impression tuh anaknya nggak neko-neko sih. Kayak nggak aneh-aneh dan lurus, lempeng dan real. Maksudnya nggak yang fake gitu. Pernah ngayal-ngayal gemes gitu nggak sih? A udah kawin, L udah kawin.
kamu mau kapan kawin? Misalnya ngobrol sama Tisa gitu. Kayaknya di obrolan tongkrongan sih masih yang kayak, aduh belum deh, kayaknya belum gitu. Oh, gitu. Tapi dengar-dengar kan dari keluarga besarnya udah sempet yang kayak tahun depan gitu. Tapi menurut aku Tisa juga masih muda banget sih, dulu juga nggak sih? Emang sih, Iya. aku juga. Iya, jadi kayak, Dul udah juga santai ya aja. kayaknya, Iya, Dul nggak udah sih? santai aja dulu, nggak usah Iya. buru-buru. Coba gara-gara 2 kakaknya udah nikah, terus harus cepet nikah, ntar dulu deh. Ya udah, cobain dulu Makan dong, makanannya. kamu nggak mau nyicipin mau yang asin, mau yang manis? Kita ada dimsum ceker. Misha, kok nggak dihabisin? Kepedesan. Oh, kepedesan. Tapi pedes banget. Supaya nggak pedas, kamu harus makan yang manis-manis. Ersha. Kita fur Ersha, karena yang kita baca di beberapa pengakuan di sosial media, it's been quite a tough year for you ya. Last year was a tough year. Last year, Last year aku ngerasa. yang kamu mengalami Kalau verbal abuse itu yes. tahun ini apa tahun lalu? Itu sejujurnya udah lama banget kalau ditarik ke belakang. Dari 9 tahun aku udah mengalami pelecehan seksual. Oh, itu di tempat pekerjaan kamu atau dalam Yes. kehidupan pribadi? Siapa nama orangnya? Jujur nggak Ntar tahu. dulu, sabar lu jangan emosi dulu, kan dia baru mau cerita. Jadi itu emang di persyutingan. Jadi kan aku memang udah syuting dari aku 9 tahun. Terus waktu umur 9 tahun? Yes. Nah baru-baru ini memang aku baru nge-spill, aku baru speak up tentang pelecehan yang aku alami dari aku 9 tahun itu. Dan ada beberapa juga gitu. Kalau pas 9 tahun itu aku lagi syuting, di situ aku masih jadi extras. Terus tiba-tiba ada kru, salah satu kru yang megang betis aku dari belakang. Terus kayak dipencet-pencet gitu. Siapa nama krunya? Gak tahu, 9 tahun bener-bener clueless kan. Bingung banget kan, kayak kok tiba-tiba dipegang. Aku bingung harus reaksinya tuh kayak gimana. Apakah aku harus teriak, apakah harus ngomong sama siapa juga aku nggak tahu gitu. Dan di titik itu tiba-tiba dia bilang juga sambil megang tuh sambil bilang kenceng juga ya betisnya. Gitu. Jadi sekaligus harassment juga dan sekaligus dia juga verbally abuse gitu. So what did you do? Apa yang dilakukan? I didn't do anything. Di titik itu aku sama sekali nggak tahu harus ya how to handle it. Dan ketika baru-baru ini ada salah satu kasus di perguruan tinggi yang viral. Iya, Itu yang membuat kamu, yang kemarin gue rame juga banget pernah tuh. ngalamin ini nih. Gitu. Aku awalnya nggak tahu, tapi ke-trigger. Pas ngebaca berita itu aku ngerasa marah banget, geram banget. Kayak ada sesuatu di diri aku yang kayak ngerasa ini tuh hal yang familiar. Yang pernah terjadi Yang pernah dulu. terjadi di hidup aku. Terus ketika aku mikir-mikir lagi, oh iya ya aku pernah mengalami ini dan sampai sekarang aku masih inget kejadian itu gitu. Fast forward ke bertahun-tahun aku udah berkarir di dunia entertain, ternyata aku juga beberapa kali mengalami pelecehan verbal. Ini datangnya dari lawan main aku di salah satu project. Gitu. Kompor banget Misha. Apa yang dia lakukan, kekerasan verbal yang terjadi? Verbal tuh dia ngomong. Di satu project aku ketemulah sama laki-laki ini. Dia umurnya jauh di atas aku sebenarnya. Maybe like 20 years, 20 tahun di atas aku. Udah jauh banget gitu kan. Ternyata Itu umur kita berarti. Iya. terus aku adegannya lagi nyapu. Terus kan kalau nyapu itu kan agak membungkuk ya. Terus tiba-tiba dia menyanyikan salah satu lagu yang ada unsur gitu sambil melihat aku gitu ya. Ya di situ aku ngerasa diobjektifikasi dan aku di situ udah bisa untuk speak up karena udah dewasa juga, udah punya edukasinya. Kamu langsung tegur. Aku langsung banting si sapunya, terus aku langsung pergi ke ruangan talent. Dan dia nyadar di situ. Dia nyadar, dia nyusulin aku ke ruangan talent sambil dia minta maaf. Kayak sorry aku nggak bermaksud gitu. Cuman di situ aku kayak nggak lucu ya, bercanda kayak gitu tuh udah Outdated. Iya. Kemudian ada project lain. Ini datang dari lawan mainku juga di project tersebut. Ada satu adegan di mana kita lagi menghayal tentang masa depan. Kita lagi kayak Ini sedang berakting. sedang berakting. Dalam skripnya. Ada skripnya. Cerita kan aku sama dia berpasangan, pacaran nih. Terus kita lagi ngayal-ngayal tentang
oh sayang nanti kalau kita udah nikah happy banget ya, kita bisa bareng terus dong, kita nggak harus berpisah, aku nggak harus sendiri lagi gitu-gitu. Terus tiba-tiba keluarlah dialog dari mulut dia yang tidak ada di skrip. Iya. Dia bilang gini, sayang nanti kalau kita udah nikah kamu harus sering-sering kasih aku jatah ya. Kasih aku jatah 3 kali sehari. Di situ aku speechless, aku diem, aku bingung harus gimana. Karena itu lagi di set kan, lagi rolling kamera. Lagi rolling kamera. Dan sebagai aktor aku nggak ngerasa punya wewenang untuk meng-cut adegan. Iya. Tapi di sisi lain nggak ada yang nyadar kalau itu keluar skrip. Nggak ada yang merhatiin skrip juga ternyata. Terus aku bilang kan kayak, teman-teman ini kayaknya udah keluar konteks deh gitu kan. Terus akhirnya mereka cuman ngeliatin aku dari belakang kamera. Mungkin mereka juga bingung kali ya di titik itu kayak what to do, iya. Ya udah akhirnya aku melanjutkan adegannya sampai selesai, cut gitu kan, selesai adegannya. Aku cuman pergi nggak ngomong sama dia, pergi dari set. Terus aku sempat menyampaikan keresahan aku sama ke PH lah ya, bahwa aku nggak mau adegan ini tuh ditayangin. Boleh minta tolong nggak di-cut dialog itu karena aku nggak nyaman. Dan yang bikin aku kecewanya adalah aku ngerasa tidak disupport ya sebagai korban gitu. Bahkan mereka meminta aku untuk kayak udahlah, nggak usah terima aja lah, nggak usah dibikin jadi masalah ya. Nanti takutnya malah projectnya jadi gagal atau chemistry kamu jadi nggak dapet sama pasangan kamu gitu. Karena kita udah masuk ke pembahasan mengenai sisi kelam dari dunia entertainment, apalagi belakangan itu lagi banyak dibahas gara-gara ada videonya Jedar yang bilang kalau artis baru, pemain baru, pendatang baru lah gitu di dunia entertainment ini harus kasih sesuatu untuk bisa sukses. Kita lihat sama-sama dulu videonya baru kita bahas bareng. Komentar dari Misha sama Ersha karena dua-duanya bergerak di bidang yang sama nih. Apakah benar apa yang disampaikan Jedar salah satu sisi kelam dunia entertainment adalah pendatang baru, pemain baru harus mau berbuat sesuatu untuk bisa dapat peran dan diterima? Aku sih lumayan gak setuju ya, maksudnya mungkin ada di dunia entertain yang seperti itu, tapi kita juga bisa memilih untuk menggunakan cara-cara yang benar gitu, atau yang tidak macam-macam gitu ya. Oke. Berarti sebetulnya praktek seperti itu terjadi, tapi kalian tetap punya kuasa untuk bilang menolak gitu. Iya. Dan mungkin itu datang dari oknum-oknum yang memang memanfaatkan anak-anak baru mungkin ya. Iya. Tapi ketika kita juga ketemu sama tim yang profesional, misal casting director yang profesional, ya pasti mereka juga mengikuti prosedur yang ada gitu. Nggak mungkin mereka juga dengan cara-cara yang nggak benar. Well, in reality emang sebenarnya ada yang begitu. Tapi nggak 100% semuanya ada terus. Iya. Dan mantra kita adalah pasti selalu anak-anak muda dan mereka yang lagi ambisius banget, passionnya lagi tinggi banget. Nah itu yang dimanfaatkan sama mereka tuh. Jadi kan ada yang sekarang ada yang kebelah-belah, ada yang namanya artis film, ada yang namanya artis series, platform ini, ada artis series ini. Nah setiap organisasi ini punya caranya masing-masing untuk bisa dapetin pemain. Kalau lo mau main di sini kayak gini, ada juga yang oh ini bagus mainnya langsung bisa masuk. Jadi macam-macam sih sebenarnya. Ini bukan hal baru kalau katanya antar pemain film, antar pemain sinetron suka menciptakan cerita gimmick lah gitu. Kayaknya ini lagi pacaran gitu. Tapi atau mungkin karena tujuannya untuk naikin promosi sinetronnya, gitu. Filmnya. Pengen tahu, pernah mengalami atau mendengar hal tersebut apa nggak kalian? Atau pernah mengalami itu? Pernah. Gimik percintaan, percintaan hanya untuk menaikkan karya sinetron yang sedang atau mungkin itu bagian keharusan kali ya, karena kan itu untuk engage emosinya penonton nggak sih? Iya sih, cuman kayaknya di zaman sekarang tuh lebih modern kayaknya pemikiran fans, I think maybe ya. Enggak ya? Jadi maksudnya para penggemarnya biasanya juga udah tahu ini mah kayaknya nggak real gitu ya. Bahwa kadang juga misal aktor atau aktris punya pasangan in real life yang ya udah mereka menjalani itu tapi juga bisa tetap acting dengan baik gitu.
Ya aku sih sebagai yang pernah mengalami digimikin, digimikin sampai jadian ada juga. Yang tadi disebut ada juga. Oh, yang tadi disebut ada tuh digimikin. Ada yang jadian. jadian. Tapi kalau dulu kamu sama siapa tuh namanya Brian Mani. Domani. Domani. Brian Itu Domani. tuh gimmick atau cuma karena atau Gimmick. bahkan cinlok? Awalnya sih gimmick ya, tapi lama-lama jadi enggak gimmick juga jadi sih. gimmick jadi jadian gitu. Awalnya sih cuma coba-coba ya, cuma suka sih. Nggak jadian, tapi emang karena kita di sinetron itu couple. Tapi gila chemistry-nya bagus banget loh itu. Shippernya banyak. Chemistry-nya bagus Jadi banget. banyak yang Tapi cocok berpikir kalau kita pacaran. Terus juga memang infotainment zaman itu kayak bayangin infotainment ya yang kayak tiap hari ke lokasi. Dan emang sengaja banget Sengaja pertanyaannya. dikasih pertanyaan atau mereka tuh kayak kasih kita kegiatan kayak coba dong Main spill what's bareng in your berdua. bag, tapi misal pasangannya yang cowoknya yang suruh buka-bukain tas aku Tapi gitu seneng loh. kan? Tapi seneng kan dikasih gimmick gitu. Iya senang lah ya. Ya, sebenarnya kalau Seru, buat seru. kalau buat kerjaan, Buat kerjaan gimmick tuh harus nanya dulu sama lawan mainnya kayak lo kalau Nyaman misalkan nggak? digimikin nggak apa-apa nggak? Kalau misalkan mau sampai seberapa ada batasannya ada biasanya. batasannya. Oh, jadi kayak janjian mau main aja gitu Iya, ya. soalnya Iya. kalau misalkan gimmicknya kita berdua terus kayak kita posting foto berdua ya, tapi ya bukan yang aneh-aneh, cuma posting foto berdua. Ada yang terganggu nggak? Misalkan pacar lo atau misalkan pacar gua terganggu nggak? Kalau nggak terganggu, ya boleh deh gitu buat bantu bagusin produk yang kita juga lagi mau Bener, jual. karena I think it's also part of the job ya untuk menyukseskan. Kadang kan kayak memang butuh. Namanya kan, gitu. namanya Tapi kan gini marketing soalnya. Ini temen kalian ya, yang dimulai dari gimmick terus pada akhirnya jadian atau dari gimmick sengaja digimikin akhirnya ada setrum-setruman apa gimana gitu. Ada nggak sih dari temennya kalian, bukan kalian ya? Teman-teman. Nggak usah temen main jadi dia aja. Oh dari dia, udah dari sebelahnya. Kejadian nyata real life dulu happen. Ya ada lah, karena Indah tapi banget ini ya. sama-sama single ya posisinya. Indah Oh posisinya sama-sama Posisinya single. sama-sama single dan memang di lokasi tuh kadang juga kru-kru atau pemain-pemain lain tuh kayak cie-cie jadian aja di situ kayaknya mirip konsepnya sama kalau kita di sekolah kayak di SMA gitu kan kayak misalnya iya gitu-gitu kan kadang-kadang jadi kayak iya ya cocok juga ya gue kalau sama dia. Terus misalnya dari dia kayak Kebawa lah tiba-tiba ke bawah fantasinya, iya ya. terus kayak kamu udah makan belum gitu. Waktu itu gue baper Gara-gara enggak ini tidak sebut merek ya. Tiba-tiba dia kayak perhatian, kayak kamu udah makan belum? Ya elah, gitu. diperhatiin gitu aja langsung dulu. Namanya masih. Kamu mau cobain nggak? Jadi kan dari situ baper kayak lucu juga ya dia. Ini kayaknya mereka berdua ini sangat piawai Iya. untuk membaca yang mana gimmick, yang mana real. Iya, Nah ini kita pengen tahu ya, kalau yang ini menurut Nah, kalian, ini- ini real kah atau gimmick? Nih, ada Dearly Joshua yang dikabarkan balikan lagi sama Mas Ari Lasso. Padahal sebelumnya yang rame banget mereka berdua tuh musuhannya ya, rame banget di sosial media. Yang satunya emosi, Mas Ari Lasso-nya sampai wah, emosinya tuh bener-bener kayaknya bencinya, kayaknya nggak mungkin balikan, tapi bahkan sekarang balikan. Kita spill. Nah, ini ada caption dari Dearly. Dearly bilang gini, yang suka kata-katain rajaku, Oh, aku nggak peduli. Karena buat aku, kalian yang suka ngata-ngatain itu adalah manusia yang kurang segala-galanya dari beliau. Warning bagi perempuan yang coba ganti-ganti sama beliau. Genit-genit. Genit-genit sama beliau. Aku nggak segan-segan berbuat nekat sama yang coba genit-genit. Warning dalam kurungnya. Semalam happy banget pacaran ke negara Blok M. Dan memang aku yang bucinan sama beliau. Kalau ketawa sih, Misha. Tapi Yang lucu yang ya. lucu adalah Tapi apanya? sebenarnya- Tapi kalau gue lucu tau, entertaining. Kalau lu So bilang itu fun. entertaining berarti lu terhibur, berarti lu menduga bahwa ini hanya untuk hiburan saja? No, I think yang menjadi hiburan adalah rangkaian ceritanya ya. Oke. Karena mereka pernah bersama, lalu hanya sebuah konten waktu itu dikasih minum terus marah-marah Mas Arinya, dipikirnya itu cuma gimikan atau cuma konten doang, tapi pada akhirnya beneran berantem besar terus putus.
apalagi Mas Ari emosi banget. Sekarang ada postingan dari Dirli karena mereka Iya. itu kan jadi lucu loh, sebenarnya entertaining. Tapi kayaknya itu Macam juga macam anak remaja. Macam saja. anak remaja, kayak anak SMA, kayak dulu yang kamu masih labil itu. tapi kayaknya ini juga jadi memicu netizen untuk ada di dua belah Iya, dua Bu. kubu Ya, yang kubu. berbeda ya, yang Ya. mendukung dan yang tidak Ya. jadinya. Ya, guys, itulah namanya hidup ya. Kadang kita ada di sebelah kiri, kadang kita di sebelah kanan. Akankah kamu melakukan hal yang sama dengan apa yang tadi kita bahas dan kita lihat? Maksudnya, kalau punya pacar, pamer di sosial media. Kalau ribut, berantem, Bongkar. curhat. Benar ya, Iya, banyak bongkar. kayak- Balikan lagi, pengumuman lagi di sosial media. Would you do it? Misha enggak kayaknya. Ngomong berdasarkan pengalaman ya. Iya. Dan mereka pun juga yang nonton pasti tahu. Oh pernah ya? Enggak, jadi waktu aku sama mantan aku yang dulu, sama Mila, emang aku tuh disebut merek nggak apa-apa, soalnya ini udah hal Udah public. yang udah aku tutup buku, udah lembaran baru, kita udah berdamai juga. Dan ini yang kadang-kadang masih suka dibahas sama netizen, itu kita udah selesainya tuh baik-baik banget. Kadang-kadang mereka masih mikirnya tuh, wah Misha selesainya nggak baik-baik. Padahal kita bener-bener sangat baik-baik, kita udah ketemuan, udah ngobrolin, dan pada akhirnya ya ngerasain dulu pas lagi pacaran, wah pengen banget semua orang tahu kalau gua lagi happy banget gitu. Tapi kalau pas lagi nggak happy, nggak ngasih tahu kalau Iya. aku. Tapi pada kenyataannya banyak orang ternyata yang happy, nggak happy pun juga mereka ngomong, yang berantem juga ditaruh juga di sosial media. Yes. Nah kalau pendapat gua pribadi, menurut gua jangan bawa-bawa ke sosial media karena masa lalu bukan masalah mereka. Kalau masalah mereka tahu, nanti mereka akan ngasih pendapat yang menurut mereka itu ada benar dan salah, kita nggak tahu. Dan kalau misalkan ngomongin masalah, nggak usah lah ngomong ke sosial media. Karena kalau bagian ke sosial Tuhan media, aja di ngomongnya. bagian sosial media tuh yang seperti kamu bilang ya, pada akhirnya percikan-percikan ada di mana-mana buat lo berantem juga nanti karena Iya. melibatkan netizen ya. Ada Bener artikel ya. di sini ya, nih Misha Chandrawinata belak-belakan ngaku depresi pasca putus dari Jessica Mila kabur ke Bali. Ya, not proud of it, cuman ya it happen dan balik lagi ke sosial media orang banyak yang lihat saat itu. Untungnya sih nggak ada videonya ya. Iya, iya. Gue naik atas Tapi meja begini-begini ya. Bukan untuk mengungkit masa lalu ya, hubungan sama Jessica Mila sekarang baik. Fine-fine aja. Justru hal yang bagus adalah mantan tuh bukannya dijauhin, dimusuhin, tapi dijadiin temen. Bukan diajak ngobrol ya, tapi tetap dijadiin temen dalam hidup aja. Karena bagaimanapun juga dia pernah menjadi bagian dalam hidup gua dan itu bukan berarti dia harus lepas. Tetap ngobrol-ngobrol aja nggak apa-apa, santai aja. Diajak baik-baik ngomongnya, coba bahas masalahnya apa, dan kita biar bisa tahu, oh masalah gue saat itu kayak gitu, oke itu harus gue ubah. Personality gue agak kurang bagus, itu yang mesti gue ubah. Jadi sebenarnya untuk growing, untuk bisa jadi orang yang lebih dewasa, harus mengungkit masa lalu, tapi bukan diungkit terus-terusan abis itu jadi galau lagi, cuman diungkit untuk bisa dibahas, untuk bisa dapat solusinya. Keren. Capek nggak kalau setiap kali kamu tampil yang dibahas masih hubungan Masih kamu sama dia. Jessica Mila aja, kayaknya orang tuh belum siap move on. Nggak apa-apa, nggak capek sih sama sekali. Gak capek orang nggak punya sosial media dia. Oh. Nggak dibaca juga sama dia. Sebenarnya Nggak lebih baca tepatnya gara-gara, ya ini balik lagi ya kalau ngomongin dulu, gara-gara dia gue tuh berhenti sebenarnya. Tapi gue jadi lebih enak berhenti aja sih sebenarnya. Karena waktu saat itu ngeliat tuh terlalu Toxic. aduh jadi mikirin Rungsing. sakit mulu, nangis mulu gitu. Lihat komentar dari netizen, ada yang bilang kenapa mereka putus. Lalu disambut katanya Mila, Misha terlalu baik dan nggak tegas. Jawabannya sama kayak Sedih banget alasan putusnya. Nah, ini netizen sebenarnya ya gue nggak bisa bilang mereka salah apa enggak ya. Cuman kalau dari pandangan gue, Mila ini orangnya baik, hatinya tulus banget. Cuman emang waktu saat itu kita berdua sama-sama belum tahu apa yang kita mau dalam hidup. Kita berasa tahu apa yang kita mau. Rasanya kita tahu. Kita sok tahu banget kayak gue bisa mimpin, gue bisa bikin lo kayak wanita yang paling happy dalam sedunia. Cuma pada kenyataannya enggak. Gue sendiri pun juga agak sedikit lost. Jadi kita berdua sama-sama lost. Ya kalau gue nggak bisa mimpin, dia nggak bisa mimpin, siapa yang mimpin gitu. Jadi Kalau gue putusnya nggak bisa mimpin, dia nggak bisa mimpin, yang ada kita mimpi aja deh. ya kita mimpi aja. Iya, nobody is going to live. Balik lagi sih, pada akhirnya kita harus punya Tuhan dalam hubungan kita. Jadi kalau nggak ada itu udah pasti bakal Keren. amburadul sih.
Oke, truth or dare. Jadi Ersya dan Misha di sini ada satu mangkok. Kalian boleh ambil satu lalu dibaca dan respon. Oke. Ya, Kita harus pilih truth atau dare. nggak tahu di dalam sini ya? dapatnya Oh. truth or dare. Jadi Oke? random. 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 Oke, let's go. Oke, Apa, Ersya? silakan dibaca keras-keras. Posting, aduh. Dare. Dare nggak makan tapi posting. Bayar berapa? Itulah. Posting selfie dengan orang di sebelah kamu pakai emoticon love. Ih, pas banget Di sebelah aku loh, bisa. Misha. Cari Instagramnya. Ayo mana handphonenya? Bisa sini dong, Bisa, sebelahnya kan bisa sebelahan kan. Sebelahnya ya mungkin lu mau foto sama paman-paman. 3. Kurang nggak sih? Lagi-lagi. Cakep lo udah. Ini cakep loh. Nah, Dare, spell history di chat GPT kamu. Yes, kamu Story. Gue nggak main chat nggak GPT. main fix banget gue udah yakin. masa Nggak main. Mau cek chat GPT aja ke sana. nggak punya chat GPT? Gila, lalu nanya sama Chat. siapa? Chat GPT ada, cuman nggak pernah. You don't have any history at all? Nggak. Ngapain ngomong sama chat GPT? Dia ngomongnya sama temen profesional. Kurang gengsi berarti. Orang ada temen yang bisa diajak ngobrol asli. Oh, Kasih Enggak. emotional issue, Atau- kasih feeling issue. Nah kekinian lu Misha. Sama sekali nggak ada ya nih, tolong di zoom. Edit foto gitu nggak pernah pakai chat GPT. Bertanya Tapi aku gue mesti juga pilih enggak. ini atau pilih itu gitu enggak. Lu dulu. Oke, truth. Spell lawan main yang kamu nggak mau kerja bareng. Waduh, nggak bisa sih bro. Nggak mau kerja bareng lagi dengan lawan main siapa Inisial, inisial. inisial aja. Yang kayaknya lu tuh kayak udah deh gue udah gak mau main sama lo atau gue males main. Agak bahaya sih. Bahaya, nyerempet jurang. Ada tapi. Tapi ada gak? Ada lah. Ada. Lebih Pasti dari ada 2 sih. orang, Satu doang. satu aja. Oke. Cewek cowok. Oh, sih. Cowok. Oh ya? Kira-kira seumuran atau lebih tua? Seumuran sih. Seumuran. Ini lama-lama mau jawab semua. Ada, tapi nggak bisa gue sebutin. Inisialnya pun juga nggak bisa karena takutnya mereka akan tahu sih. Iya. Tapi ada. Sensitif ya. Nanti mereka. Tapi bukan karena hal yang Ini lebih parah ya, profesional. cuman lebih ke personal issue aja sih. Oh, udah. personal issue. Oke. Ini aku disuruh dare spill foto ke-12 di galeri kamu dan ceritakan tentang foto itu. Iya. Ke-12 tuh dari Spill atas, foto dari bawah. ke-12. Dari bawah. Dari bawah ya? Terak- Wait ya, kita. Jadul, lihat dulu, Tom. Ada foto berdua. Woi. Itu. Lalu 1, 2, 3. Pakai spyglass lagi gue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa bohong banget, Hei, curang banget, Hei. Tunggu. Iya, coba cerita. Apaan ini? Apaan lu? Scroll atas. Dari paling atas enak aja lu. Dari bawah atas apaan? Enggak, dari bawah, dari bawah. Dari Ini atas. mereka ini udah pengen gue panggilin pendeta deh. Mana sih? Jangan pas bulan Mei doang dong. Ceritain. Ini selfie tadi di Selfie jalan. tadi di jalan. Sebelumnya. Nggak ada. Ini habis nonton Michael Jackson. Oh, kemarin nonton Michael Jackson. Nontonnya Sama sahabat aku. Astaga Udah Tuhan. Misha cuma 12. Ramen. Enggak peduli makanan yang ada orangnya, Apa? Sini bentar lu malu. Oci. Habis ketemu Oci kemarin, habis lahiran. Oke. Selamat buat Oci. Oke, Selamat, yang Oci. lain. Udah iya, ini apa sih? Satu lagi. Gak ada. Oh, Mica. Pas 3, 4, 5, 3, 6. Gak ada. Tiga. Mereka tuh lucu. Mana sih tuh? Ini. Udah Misha, Yes. Ersya, thank you udah mau main ke Spill the Terima kasih Tea. sudah- Lihat Thank you kalian sudah mau diajakin. bercanda itu menyenangkan banget. Jangan kapok kalau dipanggil lagi sama Spill the Tea untuk berbagi Mau cerita, oke? banget. Ngobrol lagi loh di sini sama kita. Seru. Thank you banget. If it happen to you, speak up ya. Sampai ketemu Sabtu Minggu ke depan. Bye-bye. Bye.